majelis, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang yang senantiasa mengerjakan sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Marilah kita menyambung pengajian kita, yaitu hukum syara 5 perkara. Minggu tadi kita membicarakan hukum akal 3 perkara. Sekarang kita masuk membicarakan hukum syara, yaitu 5 perkara. Yang pertama, jersidin wajib. Artinya, arti wajib, barang yang diberi pahala jika memperbuat dia, dan disiksa jika meninggalkan dia. Ini arti wajib pada syara. Bila kita menggawi, dapat pahala. Bila kita tinggalkan, kada digawi, kita dapat siksa atau dosa. Kalau bahasa Arabnya dia yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala atas memperbuatnya dan disiksa atas meninggalkannya. Contohnya seperti apa? Seperti sembahyang 5 waktu. Contohnya dari situ. Seperti sembahyang 5 waktu, apabila kita gawi dapat pahala yang besar dari Allah. Tapi kalau kita tinggalkan, kada kita gawi, maka kita akan mendapat dosa. Itu jelaskan artinya nan wajib tadi. Jadi sembahyang yang utama dia. Makanya Rasulullah mengatakan sembahyang ini seperti tiang agama. As-salatu imaduddin, kata Rasulullah. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bermula sembahyang itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang melaksanakan sembahyang, maka sungguh dia menegakkan atau mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan sembahyang, faqad hadamaddin, maka sungguh dia meruntuhkan agamanya sendiri. Jadi diumpamakan Rasulullah semacam tiang. Kalau suatu bangunan tanpa tiang mustahil kalau tegak berdiri. Jadi kalau ini masih tiang tanpa bentuk, lampu berdiri tanpa bentuk juga. Jadi sesuatu apapun kalau tidak ada tiangnya pasti roboh. Nah itu juga tersirin di agama ini, tiang agama adalah sholat. Makanya sembahyang inilah sangat penting daripada jangan benar nomor 1 sembahyang ini nomor wajib. Orang yang selalu melaksanakan sholat atau sembahyang, maka diberi Allah Ta'ala nilai plusnya ada, keutamaannya ada, bahkan diberikan Allah Ta'ala 5 kemuliaan, kata Rasulullah. Ujar Nabi dalam hadis ini, man hafadha ala sholati akramahullahu bi khamsi khisal. Barang siapa yang memelihara, arti memelihara itu dia menggawi terus ya bahasanya. Makanya
anjuran dalam kitab fikih kada kawa sembahyang berdiri berduduk, kada kawa sembahyang berduduk berbaring menghadap kiblat berdiri, kada kawa berbaring sembahyang bergelangkang. Nah, sudah mulai dari laut dari lagi bergelangkang aja. Kada kawa bergelangkang isyarat berdiri. Isyarat itu kalau mata kada kawa lagi tangannya, kada kawa lagi isyarat. Nah, gitu marah kita mati dia lagi. Nah, sembahyang itu bagi lelakian ini tidak ada rai yang bahasa kita. Lain beginian, ada wayangnya rai. Bila datang bulannya, bebasnya dah. Tidak bisa ada. Kalau lelakian, kenapa ada sembahyang itu? Aku haidnya. Nah, ini waktu lelakian. Jadi jar Nabi, siapa yang menggawi sembahyang, memelihara sembahyang, memperhatikan sembahyang yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, menggawinya artinya baik berjamaah atau seorang di rumah, yang penting asal sembahyang. Nah, keluar waktunya tadi kan dikodok, namun dikadal, namun dikadal. Di kodok hanya maksana dia sembahyang ini, ya kalau kita udah tertinggal dibayari di kodok. Makanya waktu sembahyang itu dibagi Rasulullah 3 bagian dia. Awalul waqti ridwanullah, sembahyang di awal waktu itu dapat keridhaan Allah. Wa awsatul waqti rahmatullah, sembahyang di pertengahan waktu itu dapat rahmatnya Allah. Wa akhirul waqti afwullah, sembahyang di penghabisan waktu dapat keampunan, artinya kemaafan Allah. Jadi harus keuntungannya dalam masyarakat. Makanya 5 macam kata Rasulullah orang yang diberikan Allah Ta'ala keistimewaan, orang yang melaksanakan sembahyang. Nah, kemuliaan yang pertama kita bahas dulu. Kan contohnya sembahyang tadi. Keselimani kemudiannya salah kami, bisa doanya mau diurut ya, mau ulang misalnya. Kayak dimakan di hadis belum salam ini ya, saya kira hadis bisa diurut kalau sebelum taubat kisah kalau intinya ujur kisahnya nih. Lima macam jersilim diberikan Allah Ta'ala. Yang pertama diberikan Allah Ta'ala orang yang mengerjakan sembahyangnya. 1. Yarfa'u anhu dailal aishi. Ini Nabi yang mengatakan. Orang yang mengerjakan sembahyang itu diberikan Allah Ta'ala. Yang pertama diangkat Allah Ta'ala daripadanya kesempitan hidupnya, kesusahan penghidupannya itu diangkat Allah Ta'ala. Kesempitan rezeki, kesempitan macam-macam dalam penghidupannya, usahanya, dia selalu melaksanakan sembahyang, maka kesempitan itu akan diangkat, dihilangkan Allah Ta'ala. Kalau hilang kesempitannya, berarti diganti Tuhan dengan kelapangan. Sembahyang dia uji seperti sudah. Yang kedua kata Rasulullah diberikan Allah Ta'ala orang yang selalu melaksanakan sembahyang itu wa'adzabal qabri, artinya yarfa'u anhu adzabal qabri, Allah Ta'ala angkat daripadanya akan siksa kubur. Lepas siksa kuburnya. Dalam kubur santai, Allah dikatakan ujar malaikat tidur olehmu kama tanamul arus, sebagaimana tidurnya para pengantin. Nah, akhirnya dipas dalam kubur, disuruh guring aja sebagaimana guringnya pengantin. Pengantin gawe malah pertama tidak bisa ya, kami guringnya
begitu juga orang lapis siksa kubur itu. Disuruh mereka tidur sebagaimana pengantin, tilangnya harum, lampunya harum, sarabannya harum, sampai ketiaknya pun ikut harum. Mau sudah lepas, sudah lepas artinya lagu itu kecil. Rombongan dalam kubur itu ya. Mudah-mudahan kita dalam kubur tanpa siksa. Kalau Tuhan contoh sama guru sebagaimana pengantin rambutnya terbang rasanya mungkin berdatang masuk ke surga. Paling dia di hati kapan gak terulang kali suatu hukum dia tapi dia dari meja orang kita lepas siksa kubur kata Rasulullah orang yang memelihara sembahyang dia itu yang kedua diberikan Allah. Yang ketiga kata baginda Rasul, orang yang selalu melaksanakan sembahyang itu wa yu'tiyahullahu kitabahu biyaminih. Allah Ta'ala beri catatannya nanti di akhirat, catatan amalnya kalau menerima dengan tangan kanan dia. Ini tanda orang masuk surga. Kawan menerima catatan kita ini mulai balik kenabian kita nih, misalnya umur sampai 60 tahun mati, mulai 15 tahun tuh kita nih ada catatan kita kan, menggawi-gawian kita nih jam anu, bulan anu, hari anu, waktu anu, menggawi anu, ada catatannya. Seberataan tidak tertinggal catatan itu. Baik nang kita berbuat, baik kita nang pamberakan, ini ada yang mencatat ya. Anjir Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa nang ikam laposkan, apa-apa nang ikam perkatakan, ikam pamberakan, melainkan di sisinya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ini sebelum kami sendiri siap mencatat apa yang kita gawi, apa yang kita panderakan. Tampaknya adalah saksinya. Tapi ada orang yang diistimewakan Allah Ta'ala di akhirat kita, awal menerima catatannya dengan tangan kanan. Ini tanda orang masuk dalam surga Allah. Nah, amaliyahnya sembahyang kata Rasulullah laksanakan. Nah, wajibnya dia paling mengenai dia muridnya kesalahannya menghadap Pak. Awal menghadap nak panjang, kalau panjang lagi. Nah, ini ada punya. Menghadap dia bisa apa mampu artinya masuk itu. Nah, wajib jangan ditinggal. 3 macam olahraga, 3 lah saja. 1, 2, 3 lah ya. Yang keempat kata baginda Rasul, orang yang melaksanakan sembahyang itu diberi Allah Ta'ala. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirati al-barri, melalui jembatan siratul mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nabi Allah Daud alaihissalam dalam riwayat pernah ditampaikan Allah Ta'ala jembatan siratul mustaqim, naik 500 tahun perjalanannya, mendatar 500 tahun, turun 500 tahun. Jadi zaman Rasul itu naik dulu sekali, datar, turun. Jadi tahun 2000 tahun di situ perjalanan, di situ tidak jembatan siratul mustaqim. Ganal kajar jambatannya harusnya digambarkan oleh para ulama. Jambatan siratul mustaqim itu ahadu minas sayfi wa adaku minas syari, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Nah, istilah kata-kata orang lain itu rambutnya dibelah 7, nah sebetulnya itu rambut sudah halus dibelah 7 pulang. Misal perumpamaan saking halusnya landap dia pulang daripada langit seret. Daripada landap pulang diumpamakan seret misalnya, dari landap itu sifat asli jambatan siratul mustaqim.
Semua orang pasti melewat ini, tapi masing-masing dengan amalnya. Ada nang bajalan, ada nang buka, ada nang datar gitir anjumara, banyak banyak tarudur pada tamara. Ada nang macam-macam, ada tikau, ada nang berdusur, ada nang berharap kayak pinang rabal berharap mah ini kayak hatinya itu kayak diukuli gitu. Malaikat tiganya siap orang lain. Ya aduhnya neraka kan. Orang lain mah dia merambat dengan benar jadi malaikat nang ngene. Guru pikir kain dia neraka. Mahal nih. Di belakang kita lagi akhirnya untuk misalnya dikait. Ini menurut amalnya biasanya bila amalnya banyak amal kebaikan dia bahasa kita. Dari istilah orang ini minyak yang pertama. Ada yang istimewa daripada berjalan tadi seperti kilat yang menyambar supaya biar sampai dan suara. Orang lainnya ini istimewanya orang mengerjakan memelihara sembah Allah seperti kilat yang menyambar pada sampah yang memalaikan anak ayat. Ini istimewanya dari enam itu terakhir. Yang 5 Nabi. Yang kelima kata baginda Rasul, orang yang memelihara sembahyang, yang mengerjakan sembahyang itu sembahyang 5 waktunya, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk ia akan surga tanpa hisab. Yang dia ini ada hisabnya. Amun dihisab kurang pin kayak apa aja dicari-cari orang kesana pasti ketemu. Kita ini karena manusia ini pasti tidak bersalah. Ada kesalahannya ya. Makanya ujar Nabi dalam hadis ini, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah. Seluruh anak Adam manusia pasti mempunyai kesalahan. Sebaik-baik kesalahan orang yang mau bertaubat. Ini paling baik orang bersalah itu mau bertaubat minta ampun kepada Allah. Makanya ujar ulama paling banyak masuk surga, paling banyak nang penghuni surga itu dihuni orang yang penuh dengan dosa, tapi mereka sebelum mati mereka mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu karena kebanyakan yang penghuni surga itu waktu hidup dunia penuh bergawe dosa, namun mereka sadar pada suatu saat taubat kepada Allah Ta'ala. Tuhan beda-beda. Ujar Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, kata Allah, jika seandainya engkau datang menghadap aku minta ampun kepada aku, sekalipun dosa kamu itu sepenuh langit dan bumi, sepenuh buih yang ada di laut, sepenuh pasir yang ada di pantai, sepenuh kerikil batu apapun yang tidak terhitung banyaknya, ikut datang kayak aku minta ampun, maka kata Allah, aku bersedia mengampuni. Tuhan bersedia mengampuni asalkan kita mau minta ampun kepada Allah Ta'ala, istighfar kepada Allah, hanya minta ampun. Nah, jadi harus sembahyang harus astagfirullah, kita sembahyang ada masalah istighfar juga, karena kita mengaku bahwa kita ini adalah berdosa. Jadi minta ampun itulah Tuhan ketujuh dengan hamba yang selalu meminta ampun. Jadi masuk surga dari dua hisab. Dan orang di dunia itu masuk ke tempat jadi tamu VIP. Orang tamu VIP itu masuk ke daerah itu ada pemeriksaan lagi harusnya kan. Kalau kita dia macam-macam pemeriksaannya. Mengeluarkan paspor, KTP, ditandingnya berapa mah? Ini berapa? Ditandingnya mah, yang berapa? Yang lainnya yang ini hilang banget. Ini pindah ketiga. Oh, ini artinya ada masuk rumah. Demikian tahu nabi itu, ini maksud memang banyak ada media itu bila kau berjalan artinya ke suatu tempat artinya yang terdapat orangnya artinya di mukanya artinya putih, nah kalau bermua artinya hitam maka kau berada artinya di zona Indonesia. Nah mereka mungkin ini bukan lagi, ya, ada aku suka ini supaya putih. Orang ini masuk surga